Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat sekalipun kita masih belajar di rumah. Pada tahun ajaran ini kita belajar matematika kelas 9, di mana bab pertama bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baik, kita lihat ini kita langsung masuk pada kompetensi dasar. Ini ada kompetensi dasar, bisa kita lihat dan bisa dibaca. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ini juga bisa dilihat. Nah, sekarang kita lanjut pada materi pokok kita adalah yang pertama bilangan berpangkat bulat positif. Ini kita akan bahas. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi ada dua materi hari ini. Kita lihat pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian suatu bilangan secara berulang. Ini secara berulang dengan bilangan itu sendiri. Ini ada secara umum dapat dinotasikan sebagai berikut. Yang mana A berpangkat N itu sama artinya A dikali A dikali A dikali titik-titik kali A. Artinya sebanyak N faktor. Misalnya kalau 2 berpangkat 3, kita mau cari hasilnya. Itu bisa artinya sama 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini N-nya 3. Berarti ini hasilnya 8. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat A itu apa? A itu adalah elemen bilangan real atau bilangan nyata. Dan syaratnya A tidak boleh 0. Tidak boleh 0. A adalah bilangan dasar atau bilangan pokok atau basis. N itu adalah pangkat. Kemudian atau eksponen. Nah, ini eksponen ya. Baik, kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 5 yang kita akan bahas. Yang pertama adalah di mana A berpangkat M dikali A berpangkat N, itu artinya A berpangkat M tambah N. Oh, ini kenapa? Karena kalau bilangan dasarnya sama, ini bilangan dasarnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Ya, ini A pangkat M tambah N. Yang kedua, A berpangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu sama artinya A berpangkat M kurang N. Jadi kalau bagi, pangkatnya diperkurangkan. Yang penting bilangan dasarnya sama. Kita lihat yang ketiga, A berpangkat M berpangkat N. Jadi pangkat dipangkatkan, kita bisa langsung, pangkatnya diperkalikan A pangkat M kali N atau MN. Yang keempat, A kali B berpangkat N. Nah, ini kita buat kurungnya. Sehingga menjadi A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Jadi semua berhak untuk mendapatkan pangkat. Yang terakhir, A per B berpangkat M. Ini artinya A pangkat M, kita buat kurungnya, dibagi dengan B pangkat M. Saya kira itu materi, ringkasan materi kita. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas beberapa soal-soal sebagai berikut. Baik, anak-anakku sekalian, kita langsung masuk contoh pertama. Hitunglah bilangan berpangkat berikut. Ini ada soal, ada A sampai E ya. Kita lihat. Yang pertama adalah 2 berpangkat 4. Ingat, perkalian berulang berarti dasarnya 2, berarti 2, pangkatnya 4, berarti 2 kali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Saya kira ini mudah ya. 2 kali 2 4, kali 2 8, 8 kali 2 adalah 16. Nah, sekarang bagian B minus 2 berpangkat 4. Ini ada dalam kurung, berarti semua yang ada dalam kurung minus dan 2-nya harus dipangkatkan. Berarti minus 2 titik kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Pangkatnya genap, minusnya juga genap, maka pasti jawabannya positif. Kira jelas? Kemudian bagian C ini mudah juga. Ini juga harus dikalikan semua dalam kurung. Berarti 1/2 kita kurung dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak 3 kali. Karena ini ganjil, maka pasti kita akan mendapatkan negatif. Maka 1 kali 1 kali 1 adalah 1. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Sekira mudah. Sekarang bagian D. Nah, ini ada berbeda dengan bagian B. Ingat, yang berpangkat di sini adalah 2. Yang tidak berpangkat adalah minus. Maka
Kita keluarkan minusnya, kita pangkatkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, ini 16 kali min 1 berarti min 16. Kalau dia genap pangkatnya maupun dia ganjil, tetap akan menghasilkan bilangan negatif. Ini juga seperti ini, ada 2 kali 2 kali 2. Maka jawaban kita adalah minus 8. Nah, ini ada perbedaan ya antara bagian B dengan bagian D. Kalau bagian B, kalau dia pangkatnya genap, maka pasti hasilnya positif. Ya, coba lihat ini bagian B dengan C, ini ada ganjil, maka pasti menghasilkan negatif. Bagian D dan E, mau dia pangkatnya genap maupun dia ganjil, maka pasti akan menghasilkan bilangan negatif. Saya kira itu ya, ini mudah. Kita lihat contoh. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut pada contoh 2. Hitunglah nilai perpangkatan berikut, bagian A, B, dan C. Pertama kita lihat bagian A. 2 berpangkat 3 dikali 2 berpangkat 2 dikali, ingat ini 2 pangkat 1. Ingat sifat pertama, kalau perkalian bilangan dasarnya sama, ini ada 2, maka pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 2, ingat ini ada 2 pangkat 1. Maka jawaban kita adalah 2 berpangkat 3 tambah 2 tambah 1 adalah 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Ya, jangan sampai dan jawab 2 pangkat 6 itu adalah 12, bukan. Ya, 64, 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Saya kira mudah ya. Sekarang kita lihat bagian B, 10 pangkat 6 dibagi 10.000. Nah, kita lihat ini 10 pangkat 6 dibagi dengan 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Kayak, maka ingat sifat kedua pembagian, bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya diperkurangkan. Maka ini ada 10 berpangkat 6 dikurang 4, hasilnya 10 berpangkat 2, pasti hasilnya adalah 100. Saya kira mudah ya. Sekarang kita lihat bagian C. 18 berpangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Ingat, ini bilangan dasarnya tidak sama. Boleh difaktorkan, faktor prima. 2 kali berapa dapat 18? Kali 9. Ini masih bisa 3 kali 3. Ya, maka ini kita dapatkan 2 kali 3 pangkat 2 atau berpangkat berapa? Berpangkat 5. Itu sederhananya. Dibagi dengan 9 ini bisa juga difaktorkan jadi 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 3 berpangkat 2 berpangkat 5. Sehingga ingat sifat yang ketiga ini perkalian, maka ini 2 berpangkat 5. Oke. Ini ada 1 kali 5 kali 2 kali 5, maka 3 pangkat 10. Saya kasih begini ya supaya mudah. Ini 3 pangkat 2 berpangkat 5, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka 2 kali 5, maka ini 3 berpangkat 10. Ini dicoret karena ini hasilnya 1. Maka jawaban kita adalah 2 berpangkat 5. Berapa sih 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 tidak lain adalah 32. Inilah hasil bagian contoh kedua. Saya kira gampang ya, yang penting sifat-sifat yang telah kita pelajari di awal itu harus dimengerti dan dipahami. Saya kira gitu ya. Kita langsung masuk pada contoh. Baik, kita lihat contoh ketiga. Hitunglah hasil dari perpangkatan berikut. Ini ada 2 ya, A, B. Ini ada perkalian di atas. Kita lihat min A kuadrat B kali B berpangkat 3. Ini ada dalam kurung. Kemudian A kali B pangkat 3 berpangkat 4. Pertama kita buka kurungnya. Ingat ini adalah minus A kuadrat. Ini berpangkat 3, maka di awal tadi kita sudah bahas kalau dia minus berpangkat ganjil maka tetap minus. Maka tetap minus A 2 kali 3 berarti 6. A min A pangkat 6. Ini B pangkat 3. Semua berhak untuk dipangkatkan dengan 3. Nah ini juga ini sudah terbuka. Sekarang ini kita lihat ini ada A pangkat 1 berpangkat 4, maka A berpangkat 4 karena 1 kali 4 4. B 3 kali 4 maka B berpangkat 12.
Oke. Kalau bilangan dasarnya sama A dengan A, maka ingat sifatnya, maka pangkatnya dijumlah. 6 ditambah 4 kali B pangkat 3 ditambah B pangkat 12. 3 tambah 12 hasilnya adalah minus A berpangkat 10 kali B pangkat 15. Oke, sangat mudah ya. Bisa kita gunakan sifat yang telah kita pelajari. Sekarang yang ke B. Nah, oh ini 4 ya. A pangkat 2, B pangkat 3 berpangkat 3 dibagi min 2 A, B pangkat 3 berpangkat 4. Ini ada bilangan dasar, saya mau pakai bilangan dasar 2, maka ini saya dulu menjadi ya 4 itu bisa kita dulu menjadi 2 berpangkat 2, tidak mengubah nilai. Saya tulis ulang kembali ya, dibagi dengan minus 2A kali B pangkat 3 berpangkat 4. Nah, sekarang kita ubah gurunya lagi ya. Ini 2 kali 3 berarti 2 pangkat 6. A 2 kali 3 6. B 3 9. Saya langsung kasih bagi begini supaya mudah. Ingat minus 2 berpangkat 4 berarti menjadi positif. Kenapa? Karena dia bilangan pangkatnya dia genap, maka ini menjadi 2 pangkat 4. A berpangkat 4, kemudian B 3 pangkat, berarti B pangkat 12 sama dengan, sekarang kita lihat ini boleh ya, ini saya coret, boleh juga ini 6 kurang 4 ya, ini 2 pangkat 4 coret, ini 2 pangkat 6 sisa 2 ya, maka 2 pangkat 2. Ini juga A pangkat 4, ini dicoret, sisa 2 sini ya. 6 kurang 4 berarti A pangkat 2. Oke, udah ya. Ini B pangkat 9. Ini saya coret, sisa 3 ya. Maka per di bawah dia B berpangkat 3. Atau bisa juga ini 6 dikurang 4 sisa 2 pangkat 2. 6 dikurang 4 maka A pangkat 2 ini. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2, kita setengahkan 4 A pangkat 2 per B berpangkat 3. Oke, saya kira mudah. Yang penting kita sudah kuasai sifat-sifat bilangan berpangkat. Di awal pembelajaran tadi Bapak sudah jelaskan. Saya kira cukup. Kita lanjutkan. Baik, soal yang keempat. Hitunglah hasil dari perpangkatan berikut. Ini bagian A sampai C ya. Yang pertama kita lihat 3 berpangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4. Maka ingat ini bukan perkalian. Yang ada sifat itu adalah perkalian. Nah, coba sebelum kita jawab saya ingatkan lagi kembali. Ingat ini ada soalnya misalnya A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka ini koefisiennya A adalah 1 ditambah 1 maka jawabannya adalah 2 A pangkat 2. Makanya tidak berubah. Kalau dia begitu kita bisa menjawab ini koefisiennya 3 adalah 1 berarti 1 3 ditambah 1 3 ditambah 1 3 menjadi 3 ya. 1 tambah 1 tambah 3 kali 3 pangkat 4. Hasilnya adalah ini perkalian, maka jawabannya adalah 3 1 tambah 4 3 pangkat 5. Maka hasilnya kita bisa dapat 243. Sama juga kalau kita mau satu-satu boleh 3 pangkat 4 berapa, ditambah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 pasti kita akan mendapatkan hasil 243. Ini juga boleh ya, ini boleh langsung, tapi kita bisa menggunakan dengan sifat nanti. Ingat ini pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 3. Kita akan menjadikan ini, kita akan pecah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ya, tambah ingat 2 pangkat 4 itu bisa menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 kembali 2 pangkat 4 kurang 2 pangkat 3. Ini mudah ya, ini 4 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3.
Ingat, ini koefisiennya 4. Ini pangkatnya sama, nggak bisa dioperasikan. 4 ditambah 2 dikurang 1, ini ada 1 sini ya. 4 ditambah 2 kurang 2 berarti 5 kali 2 pangkat 3. 5 kali 8, hasilnya adalah 40. Oke, itu kalau kita mau jadikan pangkat bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini juga bisa juga kita cari. Ini kan 32 ditambah 16 dikurang 8 juga pasti dapat 40. Sekarang kita lihat lagi bagian C yang terakhir. Ini pangkatnya sama, ya. Ini bisa saya tuliskan 3 2 pangkat 7 ditambah 5 2 pangkat 7 per ini 4 saya jadikan bilangan berpangkat 2 berpangkat 2 berpangkat 3. Nah, ini bisa menjadi 3 ditambah 5 itu 8 kali 2 pangkat 7. Ini pangkatnya tidak bisa jumlah. Nah, ini penjumlahan. Ini menjadi 2 pangkat 6. Hasilnya ini saya coret, sisa 2 pangkat 1. 8 kali 2 adalah 16. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup materi kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menjadi amal jariah. Kalau video ini bisa bermanfaat, bisa di-share kepada teman-temannya sebagai bahan ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.